Ya baik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya saudara, tema tahun ini kita adalah set apart. Nah ini minggu lalu kita Every Nation Indonesia selesai dalam melaksanakan atau melakukan event 2 kali setahun saudara, yaitu Pekan Doa dan Puasa. Nah ini ratusan orang join dalam live group, nggak jalan? Sorry. Ya, ya. Seluruh Indonesia selama 4 malam dalam Zoom saudara. Dan tadi malam kita tutup dengan worship night di tempat ini. Iya. Seru saudara. Wow. Kusyuk tapi akrab gitu kan. Suara saya sampai serak nih karena kita nyanyi, kita memuji, kita mendoakan, kita didoakan saudara. Ya. Dan yang luar biasa juga kalau saudara perhatikan, yang datang itu dari yang punya cucu sampai anak-anak saudara. Ya kan, multi generasi. Ya, gereja kita itu gereja multi generasi ya. Jadi itu yang terjadi tadi malam. Nah, sejurus dengan itu tema atau series firman Tuhan pada bulan ini baru saudara. Namanya judulnya adalah temanya Burn Brighter. Ya, jadi minggu ini sama minggu depan temanya mengenai multi generational, bicara mengenai generasi. Nah, kalau dari judulnya Burn Brighter, ini ada menyala lebih terang gitu kan. Hampir saya kasih judulnya menyala abangku gitu. Tapi enggak, saya kasih judulnya pakai kata menyala juga sih. Tapi menyala dengan janjinya saudara. Nah oke. Jadi supaya saudara bisa lihat bahwa perlu kita menyala dengan janjinya. Apa maksudnya menyala dengan janjinya itu kita berarti berpegang pada janjinya. Amin saudara. Ketika saudara berpegang pada janjinya, saudara akan menyala. Kita akan lihat bahwa saudara akan berbeda. Ya, saudara akan berjalan dengan kepastian, dengan keteguhan hati dan dengan keberanian gitu ya. Jadi doa saya firman hari ini adalah semua generasi yang ada di ruangan ini mengerti pentingnya memegang janji Tuhan. Nah saudara, sebetulnya kita ini adalah middle generation. Ya, di atas kita ada generasi sebelumnya, di bawah kita ada generasi sesudah kita. Semua ya, berapapun umur saudara. Nah setiap orang di dalam setiap generasi itu punya cara mereka masing-masing. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan, bagaimana mereka dikuatkan. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 50, pemazmur menyatakan ia dihidupkan oleh janji Tuhan. Dikatakan di sini, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya, dalam terjemahan ESV, this is my comfort in my affliction, that your promise gives me life, menghidupkanku. Dalam New English Translation, this is what comforts me in my trouble, for your promise revives me, membangkitkanku saudara. Jadi janji Tuhan itulah yang membangkitkan kita. Ya, membangkitkan kita, menghidupkan kita, makanya judulnya menyala dengan janjinya. Amin saudara. Oke, mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Biarlah firman pada hari ini membuat kami mengerti bahwa kami semua dihidupkan oleh janjimu Tuhan. Berkati setiap perkataan hamba. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan sukacita, dengan kebenaran daripada Engkau sendiri Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan lihat riwayat 12 pengintai. Ini berikutnya ya. Di dalam Bilangan 13 ayat yang pertama saudara, dikatakan di sana suruhlah ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, sebelum itu, sebelum adanya suruhan Tuhan ini kepada Musa, saya mau sampaikan tadi terlewat sedikit. Ini backgroundnya adalah pada waktu itu bangsa Israel sudah 2 tahun keluar dari Mesir. Nah di tahun yang kedua itu mereka sampai di Kades Barnea, mereka mau masuk tanah perjanjian, sudah dekat nih saudara. Ya, dan ini
tanah perjanjian foto hari ini gitu ya. Situasinya saat ini. Ini lembah Eskol, ya lembah yang subur ya untuk masa sekarang. Nah, pada waktu itu sudah dekat Tuhan menyuruh Musa. Kembali ke ayat yang tadi dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ada 3 hal di sini. Yang pertama, ini Tuhan yang menyuruh, ya, bukan Musa. Dan itu semua orang tahu, seluruh bangsa tahu. Yang kedua, tanah Kanaan adalah janji Tuhan sendiri, ya. Janji Tuhan kepada Abraham yang pada waktu itu bernama Abram. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada" apa saudara? "Keturunanmu." Saudara, kalau urusan dengan Tuhan itu panjang. Karena Allah kita itu kekal. Amin. Jadi bicaranya melintasi banyak generasi. Multi generasi, saudara. Itu yang terjadi. Yang ketiga, yang melaksanakan pengintaian. Nah, dikatakan di sini kan. Tadi waktu yang di ayat 1-2 dikatakan, pilihlah pemimpin-pemimpin. Yang melaksanakan pengintaian adalah next generation. Atas ide Tuhan. Jumlah mereka 12, saudara. Itu sesuai dengan jumlah suku Israel. Nah, dengan meminta orang-orang di bawah pimpinan Musa ini, kita tahu bahwa di sini Tuhan memberi contoh kepada Musa dan bangsa Israel. Ini orang-orang yang dipimpin oleh Musa. Dan Tuhan sendiri yang meminta Musa memilih mereka. Bagaimana Tuhan sebetulnya sedang memberi contoh kepada Musa, Harun dan bangsa Israel untuk melatih next generation mereka. Untuk mengempower next generation. Untuk melatih generasi penerus mereka. Jadi generasi penerus next generation ya perlu apa saudara? Diperlengkapi dan diberdayakan. Ayat ketiga, tadi ayat kedua, ayat ketiga dikatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dalam hal ini Tuhan meminta Musa untuk memilih orang-orang yang terlatih. Pemimpin-pemimpin suku, mereka adalah orang yang dewasa, mereka punya pengalaman, mereka punya wawasan. Dan yang penting saudara, dari para pemimpin suku ini, mereka adalah orang-orang yang keluar dari Mesir. Kenapa begitu? Karena mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Keajaiban 10 tulah, keajaiban yang begitu luar biasa, bagaimana laut Teberau terbelah 2, mereka sudah melihat kebesaran Tuhan. Jadi orang-orang yang dipilih ini, itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sama tentang kebesaran Tuhan. Clear ya saudara? Jadi jelas. Jadi gak ada yang taunya beda dikit, enggak. Semuanya sama pengalamannya. Mereka pernah mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah saksi hidup daripada kebesaran Tuhan mereka. Nah, sebelum mereka diutus, Musa berpesan kepada mereka. Ya, berpesan untuk melihat bagaimana negeri itu. Bagaimana hasil tanahnya, bagaimana penduduknya seperti apa, banyak atau dikit. Kota-kotanya itu berkubu atau tidak. Dan terakhir Musa berpesan, tolong ambil sedikit hasil daripada tanah Kanaan. Saudara. Nah, mungkin ada pertanyaan nih sama kita. Kok pakai diintai sih? Pakai diambil sedikit segala? Kalau janji Tuhan mah masuk aja gitu kan saudara. Kita belajar dari sini. Apa yang Musa lakukan, apa yang Musa pesankan kepada mereka. Kalau untuk kita nih, ya saya waktu mempelajari ini saya dapatnya begini. Kalau untuk kita, saudara setiap tantangan, setiap masalah, terutama nih yang belum pernah kita alami, kita perlu assess saudara. Kita perlu pelajari, amati, kita nggak tutup mata dengan hal-hal yang jasmani terjadi di sekitar kita. Amin. Amin saudara. Karena kita ini masih hidup di dunia. Kita ini pendatang.
ya, masih hidup di dunia tapi kita ini pendatang. Jadi masalah itu dan tantangan itu saudara, itu perlu dipelajari. Justru dengan apa yang kita pelajari, justru dengan data yang masuk ke dalam pikiran kita, ya, setelah kita pelajari, itu kita doakan saudara. Dan menantikan arahan Tuhan. Itu maksud daripada Musa memberi pesan kepada mereka. Ya, itu yang menjadi harapannya, ya, supaya mereka mengerti. Nah, disebutkan di situ setelah mereka menerima pesan, mereka langsung pergi mengintai masuk. Mereka bertemu dengan orang Enak, bangsa Enak, ya. Dan setelah 40 hari saudara, ya, di akhir, kira-kira di akhir daripada sebelum 40 hari itu, mereka sampai ke lembah Eskol yang tadi fotonya ada. Nah, di sini mereka mengambil setan dan buah anggur, dan ternyata tanahnya subur banget. Mereka untuk membawanya, mereka harus menggotong dengan 2 orang. Disebutkan di sana. Saking luar biasanya tanah itu. Lalu sesampainya mereka pulang, ya saudara, sampai di perkemahan, mereka lapor dong. Ya, ketika mereka ini sudah pulang, mereka lapor kepada Musa dan seluruh umat Israel. Jadi bukan hanya Musa, bukan hanya sedikit orang, tapi semua orang, ya, bangsa itu dilaporkan hasil daripada pengintaian mereka. Nah, ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, dikatakan di sana. Ya, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah, susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ternyata benar, ya, hasilnya luar biasa, subur banget, dan inilah hasilnya, gitu. Tapi ayat 28, mereka ngomong begini, hanya saja. Waduh, kalau udah hanya saja, waduh apa nih, kan gitu kan berikutnya. Hanya saja, ya, bangsa yang diam, ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saya cari gambarnya, memang susah mencari gambar orang Enak, tetapi lebih besar daripada Goliat. Goliat itu kira-kira 9 feet 6 inch saudara. Ya, hampir 3 meter, sedikit lagi 3 meter. Tapi suku Enak ini itu lebih besar lagi daripada Goliat. Ya, karena ini lebih tua lagi. Ya, ini Goliat kan masih lebih ke sini ya saudara. Ini zaman sebelumnya. Jadi lebih tua lagi. Jadi kira-kira 3 meter lebih orang-orang Enak ini. Itu betul-betul yang mereka hadapi. Lalu setelah mereka lapor ada orang Enak di sana, mereka sebut ada orang Amori, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, dan orang Kanaan sendiri. Kira-kira ada 5 suku yang tinggal di tanah Kanaan itu. Nah, saudara tahu akibatnya? Laporan ini membuat panik bangsa Israel. Langsung mereka ketakutan dengan informasi itu. Mulai dari hanya saja itu udah mulai gerumel saudara. Ini apa ini? Dan akhirnya mereka takut semua, mereka panik. Tetapi luar biasanya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kaleb bukan hanya berbicara kepada temannya, dia gak berbicara kepada beberapa orang saudara, tapi dia menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara bisa lihat, di sini Kaleb berdiri dan dia berkata dengan berani. Nah, kata menenteramkan itu, waktu saya baca bahasa aslinya saudara, itu gini saudara. Shh. Jadi kalau dibayangkan, dia katakan stop takut. Oke. Kemudian jangan fokus dengan dirimu. Ya. Hati-hati dengan perkataanmu selanjutnya. Karena itu bahaya. Jangan sampai kamu memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai kamu lancang kepada Tuhan.
Jangan sampai kamu mempertanyakan Tuhan. Dan dia langsung alihkan itu, tapi fokus kepada janji Tuhan, itu maksud dia. Dia menenteramkan itu. Ya. Nah ini kalau bahasanya Gen Z ini, kalau Alkitabnya diterjemahkan bahasa Gen Z ini pasti saya bayangkan begini saudara. Tidak, enggak gitu. Yuk, bisa yuk. Artinya dia gak mau lama di situ, langsung yuk, bisa yuk. Gitu loh. Kalau udah janji Tuhan tuh kita gaspol aja gitu loh. Udah gaspol, ngapain? Ya kan? Jangan tunda lagi, yuk bisa yuk, kan gitu. Nah saat ada tantangan saudara tetap fokus kepada apa? Janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti baik. Saudara, tantangan, masalah itu bukan sesuatu yang membuat saudara berhenti dan lari saudara. Tetapi justru itu kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Bahwa Tuhan kita sanggup menepati janjinya. Karena Tuhan itu baik. Dia gak main-main sama kita. Dia gak ngerjain kita saudara. Nah bagi Kaleb, ya gaspol untuk janji Tuhan saudara. Menyala dengan janji Tuhan. Itu Kaleb. Ya, suatu kali di tahun 2006 nih saudara, saya ditanya dengan Pastor Joe. Ya, saat itu saya masih di Jogja. Saudara, beliau katakan kira-kira begini, Petra, gereja mau merekrut kamu sebagai full timer koordinator dari pelayanan pendidikan yang ada di gereja. Ya, kamu gak perlu jawab langsung sih, dia bilang gitu. Beliau bilang begitu, doakan aja dulu gitu. Saudara tahu respon saya apa? Saat itu saya langsung katakan saudara, oke Pak, saya bersedia. Beliau kaget. Gak pakai doa segala nih, gak pakai puasa. Saudara, saya udah dapat ya mengenai panggilan itu. Ya udah lama, saya udah lama doakan Pak, saya bilang gitu. Jadi kalau seperti ini saya langsung iya. Oh oke. Ya gimana ya saudara ya, saya sudah dapat ayatnya itu sejak saya kelas 3 SMA gitu kan. Umur 17 tahun, Matius 9 ayat 36. Bagaimana Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah dengan belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dan ada impresi di hati saya, ada bisikan saudara. Ingat bisikan saudara ya. Ada bisikan, ada impresi di hati saya. Kamu akan jadi gembala. Oh, anak SMA mikir gembala saudara. Gak ada pikiran kayak gitu. Muncul begitu, oke Tuhan. Apapun yang terjadi, saya ambil itu. Kita lihat lagi. Jadi apapun yang menjurus ke situ, oke saya. Makanya ketika ditawarin, oke Pak. Saudara, untuk janji Tuhan saudara, gaspol. Amin. Amin. Oke, katakan kiri kanannya, janji Tuhan itu baik. Oke, gaspol. Ya jangan ragu-ragu, jangan mikir itu. Ya ini tentang pernikahan juga. Ya kemarin saya juga pernah ketemu sama seseorang yang sudah cukup umur, sudah punya kerjaan, gitu kan. Sudah ada orang yang ditaksir gitu kan. Tapi masih ragu-ragu menikah. Saya bilang gaspol, ya kan. Karena ada janji Tuhan di situ. Itu rencana baik. Katakan amin yang mau menikah. Amin. Oke, jadi nah kembali ke Kaleb saudara, di momen yang menentukan itu ya, dia nggak diam. Kaleb nggak diam. Ya, Kaleb nggak gosip kiri kanan, nggak aduh harusnya begini nih, harusnya begitu, enggak. Dia speak up saudara. Dia berani berbicara dan itu di depan Musa. Ya, di depan forum. Makanya saudara boleh membayangkan ya pentingnya kita berbicara tepat pada waktunya di tempat yang tepat saudara. Ya, di forum yang tepat dia berbicara di depan forum. Apa yang dilakukan oleh Kaleb ini itu Tuhan saudara, akhirnya Tuhan hargai itu. Kenapa? Karena Tuhan kecewa. Tuhan nyesal, Tuhan kayak sedih banget dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Sikap mereka itu menyedihkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Kaleb itu mendapatkan reward dari Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke 14 pasal 14 ayat 20 dikatakan, tetapi ya, hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, mempunyai hati yang berbeda di terjemahan keduanya, TB2-nya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya.
Lain jiwa yang ada padanya, different spirit saudara. Dalam bahasa Inggrisnya. Dan kemudian bukan hanya untuk dia, tetapi keturunannya akan memilikinya. His descendants shall possess it. Kalau saudara perhatikan, ketika Kaleb berbicara kepada bangsa itu, dia bukan hanya berbicara tentang janji Tuhan, tapi dia memberikan suara pengharapan kepada bangsa Israel. Dia bukan hanya mengucapkan janji itu untuk apa yang benar, tapi dia menenteramkan. Ini loh saudara, ketika seseorang menyala dengan janji Tuhan, ketika seseorang memegang janji Tuhan, dia teguh. Mungkin Kaleb tidak pernah berpikir, tapi apa yang dia lakukan itu luar biasa. Menenteramkan satu bangsa. Memberikan pengharapan satu bangsa. Oleh karena itu perhatikan apa yang kita bicarakan saudara. Amin. Apa yang kita katakan dengan mulut kita. Kita nggak tahu apa efeknya ke depannya. Nah mari kita menyala dengan janji Tuhan. Amin saudara. Nah selanjutnya, sampai di situ. Selanjutnya saudara, orang-orang yang mengintai bersama dia selain Yosua. Ya kira-kira 10 orang, ya berarti 10 orang ini mereka ribut. Mereka menjawab, mereka mengcounter apa yang Kaleb katakan. Ya dengan kabar busuk. Bahwa tidak mungkin menduduki tanah Kanaan karena mereka lebih kuat, lebih besar. Mereka orang-orang yang menelan penduduknya. Ya, dan kita ini seperti belalang. Dia bilang seperti itu. Kalau memang dari ukurannya, ya betul gitu kan. Dan apa yang terjadi? Ini yang Kaleb bilang, jangan lakukan. Mereka menggerutu kepada Tuhan. Dan kemudian mulai menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan mulai mempertanyakan Tuhan. Mereka meragukan kebaikan Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Lihat saudara, antara mereka bukan kepada Tuhan, bukan berdoa, tapi mereka bergosip satu dengan yang lain dan berkata janjian satu dengan yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sedih banget ya saudara. Ya, di sini mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, ya, dan juga keturunan mereka. Mereka berusaha melindungi melindungi diri mereka sendiri. Mereka menolak janji Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kelimpahan dan kemerdekaan. Mereka memutuskan kembali ke Mesir kepada kehidupan perbudakan, yaitu kehidupan lama mereka. Dalam situasi yang kacau ini, ya kita lihat respon saudara dari 4 orang dari 2 generasi yang berbeda. Ya, menyala dengan janjinya. Ya, 2 generasi ini memegang janji dan menyala dengan janjinya, yaitu Musa dan Harun. Ini generasi yang pertama. Nah, apa yang terjadi setelah mereka melihat hal itu? Musa dan Harun sebagai pengutus para pengintai, sebagai pemimpin, mereka sujud merendahkan diri di hadapan bangsa Israel. Itu sikap bertobat, sikap berkabung, dan kemudian bersyafaat bagi Tuhan. Kepada Tuhan maksud saya. Sama-sama mengucapkan, tapi yang satu gerutu, yang satu bersyafaat saudara. Enggak diam, tapi berdoa kepada Tuhan. Itu generasi yang pertama. Generasi yang berikutnya, yang kedua saudara, ya, dikatakan di sana lagi selanjutnya generasi Kaleb dan Yosua, mereka adalah orang-orang yang diutus nih. Mereka mengoyakkan pakaian mereka. Saudara bisa lihat ekspresinya. Berbeda dengan Musa dan Harun. Mereka mengoyakkan pakaian mereka, tanda yang sama berkabung. Mereka sudah dapat contoh dari pemimpin mereka, merendahkan diri dan berkabung, dan mereka lakukan hal yang sama. Dan juga mereka berkata-kata, tapi kali ini bukan berdoa, tetapi mereka berseru kepada seluruh bangsa Israel. Mereka katakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wow. Saudara tahu ketika dikatakan luar biasa baiknya, kan kita udah keluar dari Mesir.
Kan kita udah berdoa sama Tuhan untuk kita dibebaskan. Dan Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang kita Abraham. Dan kita sudah di depan ini. Dan memang saudara sudah lihat, kalian semua sudah lihat bahwa hasilnya luar biasa. Mereka katakan begitu. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan apa saudara? Membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan apa? Memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau Tuhan berkenan, fokusnya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah membicarakan diri mereka. Musa, Harun, Yosua, Kaleb, mereka tidak menggerutu kepada Tuhan. Mereka tidak pernah melihat kepada diri mereka dan keluarga mereka, tapi mereka melihat kepada Tuhan dan janjinya. Kalau Tuhan berkenan, gak ada masalah. Selesai semua, apapun itu. Ya, masalah yang saudara hadapi, masalah yang saudara tantangan yang saudara sedang hadapi, yang sedang alami, yang sedang saudara doakan dan gumulkan. Gak ada masalah saudara. Itu semua kalau bersatu dengan Tuhan gak ada masalah. Jadi Tuhan itu menjadi pusatnya. Tuhan menjadi fokusnya daripada mereka. Nah, hanya saja dikatakan janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan apa? Kita telan habis. Dilawan lagi saudara. Katanya mereka akan menelan penduduknya. Tapi kali ini mereka akan kita akan telan mereka habis. Itu yang dikatakan sama Kaleb dan Yosua. Saudara lihat ada perang kata di sini. Tetapi yang satu kebenaran. Yang memilih saudara. Yang melindungi mereka. Itu sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara tahu ini pernyataan bukan sekedar iman saudara. Ini betul-betul kondisinya seperti itu. Ini bukan hanya penghiburan. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Itu bukan sekedar hanya hiburan. Tapi saudara tahu waktu beberapa tahun setelah tahun berikutnya mereka masuk. Mereka keruntuhan Yeriko. Saudara tahu sebelum ada runtuh Yeriko ada Rahab. Dia katakan apa? Wah, saya udah dengar kalian. Kalian itu bangsa yang luar biasa. Ya dengan Tuhan yang besar kami takut semua sebetulnya. Dan itu sebetulnya yang ada. Tapi mereka berasumsi bahwa mereka seperti belalang. Dan bagaimana mereka melihat seperti bagaimana mereka melihat seperti para pengintai ini melihat. Padahal tidak begitu. Mereka sebetulnya takut dengan bangsa Israel. Itu yang terjadi. Fokus pada diri sendiri, gerutu, gosip, rasa takut saudara. Fokus janji Tuhan, apa saudara? Kita akan bersyafaat, kita akan berdoa, memperkatakan firman, taat arahan Tuhan. Dengar aja, pelajari, assess gak masalah. Tapi doakan dan kemudian tunggu arahan Tuhan apa. Ya, Tuhan akan pimpin kita. Nah lihat saudara, sudah 4 orang pemimpin dari 2 generasi yang berbeda. Merespon dengan benar, tapi tetap aja orang Israel itu keras kepala saudara. Ayat 10. Ya. Dan terlewat. Ini belum masuk berarti ya. Oke, ayat 10 saya baca, saudara. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Detik-detik terakhir sebelum Kaleb dan Yosua dilempari batu, ya terancam nyawa mereka, Tuhan membela mereka. Tuhan muncul. Gusti Allah ora sare, saudara. Tuhan yang membela. Itu kalau dibuat film dokumenternya, saudara, seru banget tuh saudara ya. Saudara tahu ya, detik-detik terakhir udah mau begini saudara. Udah mau gitu kan. Biasanya kalau di film gitu kan, udah mau gitu tiba-tiba langsung nyala. Kemuliaan Tuhan menyala. Kemuliaan Tuhan hadir di kemah pertemuan. Disitulah mereka dibela oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan setia. Dia yang berjanji adalah setia, saudara. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Dan saudara tahu nasib tragis untuk mereka yang tidak percaya. Mayat mereka dikatakan bergelimpangan di padang gurun.
Ya, selama 40 tahun bergelimpangan dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi tahu Yosua dan Kaleb beserta keturunan, oke, bukan hanya Yosua dan Kaleb tapi keturunan mereka. Ya, 40 tahun kemudian akhirnya masuk dan menduduki tanah Kanaan. Banyak orang berpikir, ya, mungkin saudara bertanya juga, gitu kan. Waduh, itu rasanya gimana ya Yosua sama Kaleb itu ya? Udah memegang janji Tuhan, ikut juga, gak langsung masuk dia, ikut muter 40 tahun. Saudara, itu kan ngenes ya kalau dilihat ya. Kalau dilihat tuh kan aduh kok gitu ya, gitu kan. Udah masuk, mending kalau Yosua, Kaleb kamu masuk deh, yang lain muter gitu kan. Ini enggak, ini ikut muter 40 tahun dan baru masuk 40 tahun kemudian. Terjadi benar ya janji Tuhan, mereka masuk dan Tuhan yang memelihara keturunan mereka. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kira-kira perasaannya gimana sih Kaleb sama Yosua ini? Saudara, waktu saya pelajari firman ini, saya mendapatkan seperti ini saudara. Ya, saudara cermati, memegang janji Tuhan itu adalah saudara itu bukan hanya rindu akan janjinya, tapi saudara rindu Tuhan sendiri. Ya, karena kalau Tuhan sudah berjanji mau 1 tahun, 5 tahun, 40 tahun kayak bangsa Israel, itu pasti terjadi. Ya, tetapi apa yang Kaleb dan Yosua, Musa dan Harun, mereka itu rindu kepada hadirat Tuhan. Your presence is heaven to me. Amin. Hadirat Tuhan itulah surga buat kita. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itulah yang penting. Saudara masih ingat di dalam Keluaran 33 ayat 25 ketika Musa berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. If your presence doesn't go with us, kalau hadiratmu tidak berjalan menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Enggak masalah, intinya kata Musa enggak masalah dengan tanah perjanjian. Enggak ada urusannya. Yang penting saya disertai oleh engkau. Yang penting engkau Tuhan beserta dengan aku. Itu yang paling penting saudara. Kemudian ya di ayat Keluaran 33 ayat 11. Yosua juga tercatat demikian. Ini kalau ada CCTV kayaknya kelihatannya gambar itu begitu saudara ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi apa saudara? Yosua bin Nun, abdinya, seorang yang masih muda. Apa saudara? Tidak meninggalkan kemah itu. Seperti tuannya yang dekat dengan Tuhan. Seperti Musa yang berbicara seperti teman kepada Tuhan. Demikian juga kerinduan daripada Yosua. Jadi memegang janji Tuhan itu bukan sekedar hanya harus dipegang, bukan. Karena Tuhan itu baik, karena aku rindu pada Dia, karena hadiratnya itu yang segalanya buat aku. Your presence is heaven to me. Kita akan nyanyikan nanti akhir daripada firman ini. Yuk, tim musik bisa naik. Kita sudah pada di akhir daripada firman, ya. Nah saudara, ya itu yang menjadi pentingnya, itu yang menjadi fokusnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ke surga, saudara, yang namanya surga itu apa sih? Ketika Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan tidak ada di sana, surga itu bukan surga lagi saudara. Jadi kita tidak mencari surga, kita mencari itu Tuhan. Yesus itulah yang menjadi fokus kita. Amin. Yesus itulah yang kita pandang. Yesus itulah yang menjadi sahabat kita, Bapa kita, Tuhan kita. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menyanyikan lagu ini ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang sebelum saya sempat bagikan. Silakan diputar aja. Oke. Bagian Tuhan melindungi dan menjaga generasi penerus. Bagian kita melatih generasi penerus
Apa saudara? Menyala dengan janjinya. Setiap kita, berapapun umur saudara, kita adalah middle generation. Ada generasi di atas kita, ada generasi di bawah kita. Kita perlu memegang janji Tuhan. Siapapun saudara. Setiap generasi melakukan bagiannya masing-masing dengan terus berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, mari kita ikuti Tuhan dengan sepenuh hati dengan melakukan dan memperkatakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami. Untuk kami dapat melihat kepada Engkau. Hanya Engkaulah yang kami rindukan Tuhan. Lebih daripada setiap janjimu. Engkau Yesus. Your presence is heaven to me. Silakan tim musik. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Say nothing in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Say, Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Say your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, It's your presence. your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, It's your presence. your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Kalau saudara menghadapi raksasa saat ini, raksasa saudara sendiri dalam kehidupan saudara, jangan lari saudara. Karena Tuhan kita lebih besar daripada itu. Itulah yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb ketika mereka lihat suku Enak. Mereka boleh besar, tapi mereka akan kita telan habis. Karena Allah kami, Allah kita lebih besar, jauh lebih berkuasa. Apapun masalah saudara, yang ini belum pernah dihadapi sebelumnya, serahkan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Biarlah Dia membuktikan kuasanya dalam kehidupan saudara.
Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Setiap ketakutan, setiap keraguan Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang salah Tuhan. Setiap apapun yang mengganggu, yang menguasai Tuhan umat-Mu pada saat ini. Untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya sepertinya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan ketenangan kepada mereka. Tuhan, aku berdoa damai sejahtera pada saat ini turun atas setiap orang Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru, ada kesegaran yang daripada Engkau. Terpujilah Allah, terjadilah rencana-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam kehidupan setiap umat-Mu seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.